سبيل الدموع سبيل مريح، تنهدى يا صاحي كي تستريح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا الكريم محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله: بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Alhamdulillah, kita memuji Allah. Waktu-waktu yang kita lalui Allah izinkan bisa kita isi dengan beramal soleh, yang mana waktu-waktu yang kita lalui ini insya Allah tidak akan kita sesali sampai kapanpun. Semoga lisan kita, pikiran kita, jiwa kita, atau apapun yang terbersit di dalam hati kita tidak luput dari ucapan Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, atas segala limpahan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semuanya, sehingga kita mampu menikmati dan Allah tambahkan segala bentuk kenikmatannya kepada kita semuanya. Tidak ada seorang pun yang Allah berikan modal yang terbesar kecuali modal waktu. Uang yang hilang, harta yang hilang, atau apapun yang hilang dari sesuatu yang mungkin kita anggap berharga, masih bisa kita cari, masih kita bisa raih lebih besar lagi dari apa yang telah hilang. Tidak dengan waktu. Waktu yang sudah hilang maka tidak akan kembali. Maka di dalam Al-Quran Allah juga bersumpah atas nama waktu. Mengapa Allah bersumpah atas nama waktu? Tapi nanti kita coba melihat ketika Allah bersumpah wal asr, demi masa. Apa al-asr itu? Asr itu secara terjemahan bahasanya artinya rasa. Rasa itu asr. Secara umum ada masa yang disebut dengan ad-dahr. Misalnya Allah sebutkan di dalam surat Al-Insan, hal ata 'ala al-insani hinun min ad-dahr. Apa? Bukankah telah datang kepadamu suatu masa yang disebut dengan ad-dahr itu? Ad-dahr itu apa? Waktu yang tidak bisa disebutkan, ya. Masa yang mana kita waktu itu belum ada. Tahun 1900 atau 1800 itu ada yang namanya masa, dan pada saat itu kita belum ada. Itu namanya dahr. Ya. Jadi misalnya jenengan lahir tahun 1945, tahun 1940 itu disebut dengan ad-dahr. Dahr itu adalah masa sepanjang waktu disebut dengan ad-dahr.
Sedangkan al-asr itu adalah masa yang dilalui oleh sesuatu. Misalnya jenengan lahir tahun 1970 ya. Kemudian ada orang yang meninggal di tahun 2000. Antara 1970 sampai tahun 2000 itu disebut dengan al-asr ya. Waktu yang dilalui oleh sesuatu namanya al-asr. Misalnya jangan punya rice cooker di rumah, beli 5 tahun sudah rusak, maka 5 tahun itu yang disebut dengan al-asr. Asr kalau bahasa Arab bisa juga disebut dengan jus. Dan orang minum jus itu juga disebut dengan asr ya. Perasan itu namanya. Maka waktu yang digunakan sholat di ujung hari itu disebut juga dengan al-asr. Waktu asar, waktu memeras. Seolah-olah di waktu asar itu setelah seharian kita bekerja, kita memeras keringat kita di situ. Maka disebut dengan waktu asar. Di mana kalau kita menemui waktu asar di hidup kita, banyak orang yang menemui penyesalan. Ya, mungkin kalau masih muda, masih remaja, belum waktu asar. Tapi kalau sudah usia 40 ke atas, itu waktu asar sudah. Dalam usianya, waktu memeras dan waktu penyesalan-penyesalan ada. Mengapa dulu aku tidak begini? Mengapa dulu aku tidak begini? Ya kan? Mungkin dulu kita pernah punya cita-cita, diberikan waktu yang sama oleh Allah. Kita semuanya 24 jamnya sama, tidak kurang, tidak lebih. Akan tapi kebermanfaatan yang kita dapatkan dari memaksimalkan waktu itu berbeda-beda. Oleh karenanya Allah sebutkan wal 'asr innal insana lafi khusr. Sesungguhnya insan, manusia itu dalam keadaan al-khusr. Khusr itu apa? Rugi. Bukan hanya rugi sebenarnya. Apapun yang mendatangkan sesuatu yang tidak baik itu namanya al-khusr. Bangkrut, kecelakaan, penyesalan itu al-khusr. Manusia dalam keadaan rugi, bangkrut, celaka, terpuruk, menyesal. Ya. Itu mengapa kalau dia tidak benar-benar memaksimalkan untuk menggunakan modal utama. Maka modal utama kita itu adalah waktu. Ya. Waktu kita hilang sudah selesai. Modal yang diberikan oleh Allah kepada masing-masing orang sama. Tidak ada yang lebih, tidak ada yang kurang. Maka kalau kita mampu memaksimalkan waktu kita itu untuk hal yang positif, kita tidak akan rugi. Maka Allah sebutkan itu nanti. Ya. Dikatakan al-insan, ulama berbeda pendapat. Pendapat yang kuat, insan artinya apa? Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia dalam keadaan khusr. Ya, insan yang disebut di sini adalah orang yang sudah balik. Maka anak-anak tidak disebutkan insan, karena dia belum mukallaf, belum dibebankan dengan sesuatu. Anak-anak itu tidak rugi kalau dia main-main terus. Ya, kalau sudah balik, nggak apa-apa ibu-ibu nih. Ya. Kalau sudah balik, kalau menghabiskan waktunya ya pasti rugi. Dan penyesalan itu memang ada di belakang nanti, pasti. Banyak di antara kita menghabiskan waktu sehingga nanti kita disesalkan oleh apa? Oleh magernya kita. Karena kita malas bergerak. Padahal al-insan, Allah katakan al-insan itu tidak dikatakan manusia. Allah tidak menyebutkan basar atau tidak disebutkan an-nas di situ. Tapi Allah memilih kata insan dari kata anusa, sesuatu yang bergerak, sesuatu yang elastis atau dinamis. Oleh karenanya kalau jenengan ditahan untuk bergerak, gak nyaman rasanya. Contohnya apa? Ketika di lockdown kemarin, nyaman gak di lockdown? Gak kan? Enaknya itu pengennya jalan-jalan gini. Sesuatu yang dibatasi tidak nyaman. Makanya kan manusia yang biasa bergerak tapi gerakannya itu terlalu agresif dan merugikan orang lain dipenjara, ya kan? Sengaja dibatasi supaya gerakannya itu tidak merugikan orang banyak. Maka al-asr, ya waktu itu bagaimana kita memaksimalkan supaya tidak rugi? Disebutkan oleh Allah di ayat selanjutnya, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Yang disebut yang pertama adalah orang yang beriman. Iman itu kaitannya dengan cinta.
Ya, cinta dan kesadaran. Ya. Maka tidak dikatakan beriman kalau tidak ada cinta. Tidak dikatakan beriman kalau tidak ada kesadaran. Contohnya apa? Misalnya ibu-ibu punya suami dan jangan bilang, aku gak suka kalau suamiku ngerokok, tapi suaminya tetap ngerokok. Kalau seandainya dia benar-benar cinta, maka dia akan tinggalkan tuh yang namanya ngerokok. Kalau memang pasangannya itu cinta. Kan begitu? Aku gak suka misalnya kamu pakai baju itu kayak gini. Kamu gak suka kalau pakai make up itu menor, gak senang misalnya suami. Terus biasa-biasa aja misalnya. Ya tipis, yang natural aja. Tetap pakai make up tapi yang natural. Terus jangan pakai yang menor gitu. Jangan gak cinta. Allah tidak suka kita begini. Kemudian kita kerjakan, kita lakukan, berarti di situ ada kesadaran yang hilang. Imannya hilang. Iman itu kaitannya dengan kesadaran, kaitannya dengan cinta. Mengapa orang melakukan kemaksiatan? Karena hilangnya cinta, hilangnya kesadaran. Ada orang tahu ini buruk, tahu ini haram, kenapa masih dikerjakan? Kesadarannya hilang. Coba kalau dia sadar bahwasanya waktu yang ia gunakan ini yang bagian dari ujian dan harus ia jawab, maka nanti dia mudah untuk meninggalkan segala sesuatu yang merugikan dirinya. Banyak orang yang masih ngerokok, masih melakukan hal-hal negatif. Kenapa? Karena dia tidak sadar. Makanya iman itu kaitannya dengan kesadaran, bukan pengetahuan. Ada orang tahu ini, misalnya korupsi itu buruk, ya, mencuri itu buruk, berzina itu buruk, misalnya gitu. Dia masih melakukan apa? Karena dia belum sadar. Oleh karenanya butuh yang namanya iman untuk menyadarkan. Ada kesadaran bahwasanya kerugian, ada kesadaran bahwasanya ada ancaman. Kalau dia melakukan ini, ada resikonya. Orang kalau tidak mampu melihat resiko, maka dia berani nekat. Ya, dia tidak lihat balasan yang akan dia dapatkan. Beda dengan orang-orang yang trauma atau kapok dengan sesuatu yang pernah dia lakukan. Contoh dia misalnya pernah nabrak hewan misalnya. Ketika dia di atas motor kencang gitu ya, kemudian dia tidak melihat ada hewan lewat gitu, kemudian dia tabrak sampai jatuh. Suatu saat kalau dia lihat hewan itu datang lagi gitu, lewat, mungkin dia akan trauma, dia akan lebih berhati-hati. Itulah manusia, butuh untuk selalu diingatkan. Kadang-kadang penyesalan kita itu memang di belakang, bolak-balik Allah ingatkan. Tapi al-insan itu nama lainnya adalah insan, artinya sesuatu yang lupa, sehingga butuh untuk diingatkan. Mungkin kajian tentang al-asr ini sudah bolak-balik sering kita dengarkan. Perlunya kita memaksimalkan waktu. Akan tapi manusia itu senantiasa ya ada yang grogoti kesadarannya. Apa yang menggerogoti kesadaran manusia? Dunia. Ya. Segala aktivitas interaksi kita dengan manusia itu akan menggerogoti keimanan kita dan kesadaran kita. Kenapa? Tawaran-tawaran yang diberikan, kenyamanan-kenyamanan yang diberikan oleh sahabat kita, teman kita, ayo jalan, ayo begini. Mungkin kita akan disibukkan dengan hal-hal yang nanti tidak mendatangkan sesuatu yang mengingatkan kita kepada Allah, justru mendatangkan kelalaian. Maka itulah fungsinya iman. Innal ladzina amanu wa 'amilus sholihat. Setelah dia beriman, ada tuntutan dia melakukan amal soleh. Kalau dia cinta, dia akan datang. Orang mungkin dulu ketika dia masa muda, masih zaman pacaran gitu ya, ya pacarnya itu tuh suaminya dulu itu ya bela-belain ngapel gitu ya. Ada pengorbanan, ya kan, butuh korban waktu, biaya, ya mungkin jangan diberikan apa dulu, diberiin sempor, belum ada ya, belum sempor. Oh mungkin waktu itu diberiin bom atau apalah, ngapel sama itu saya nggak tahu gimana modelnya gitu ya. Artinya ada pengorbanan, ya, ada pengorbanan, sehingga ada amal soleh sebagai bentuk bukti cinta. Bukti cinta itu pasti ada pengorbanan. Kalau ada orang mengatakan aku cinta tapi tidak ada pengorbanan sama sekali, tidak ada waktu yang dia gunakan, maka bullshit, omong kosong. Aku cinta katanya, akan tapi ternyata tidak ada pengorbanan waktu. Aku cinta tapi ngilang, bohong. Roasting ya.
Kalau yang sering di ghosting itu hati-hati. Ya udah ukurannya itu aja. Ini Al-Quran ngasih rumus. Orang kalau cinta itu ya senantiasa ingat. Iman itu artinya senantiasa ingat. Dia takut untuk mengecewakan Allah. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Kemudian dua ciri-ciri berikutnya, ada 4 ciri-cirinya: beriman, beramal saleh, dan ciri-ciri berikutnya apa? Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Apa artinya wa tawasaw? Wa tawasaw itu artinya dari kata-kata wasiat. Tapi wa tawasaw itu artinya saling mewasiati. Wasiat itu artinya adalah tanah yang senantiasa ditumbuhi oleh tumbuhan yang subur. Maka wasiat itu adalah sesuatu yang senantiasa memberikan manfaat. Ya, itu makna wasiat. Ya, secara bahasa. Wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Ya. Saling mewasiati tentang al-haq. Apa itu al-haq? Apa? Kebenaran. Makna al-haq secara bahasa adalah sesuatu yang teguh, yang tidak pernah goyah dan tidak pernah berubah. Maka puncak dari sesuatu yang tidak pernah berubah itu apa? Allah. Allah tidak pernah berubah. Jadi artinya apa? Kita senantiasa saling mewasiati, saling mengingatkan tentang al-haq, yaitu Allah yang tidak pernah berubah. Apa yang tidak berubah dari Allah? Allah senantiasa melimpahkan kenikmatannya kepada kita semuanya tanpa terputus, dan ya, dalam keadaan bermaksiat, dalam keadaan lalai, dalam keadaan apapun, Allah tidak pernah memblokade, ya, atau memboikot atau menghentikan yang namanya kenikmatan kepada kita semuanya. Oleh karenanya yang perlu diingat begitu, sesuatu yang paling mudah untuk diingat adalah sesuatu yang tampak jelas, ya kan? Seandainya misalnya sekarang saya jangan lihat Kubah, yang jangan lihat pura atau gereja, pasti masjid, karena itu bagian tanda ciri-cirinya, ya kan? Kalau yang kita lihat adalah ciptaan Allah, ya, normalnya yang kita ingat adalah Allah. Kan pernah diingatkan bahwasanya setiap kita membuka mata kita, apapun yang kita lihat, tidak ada satupun yang luput dari ciptaan Allah. Maka itu bagian dari kenikmatan. Ketika kita masih mampu melihat, itu tandanya kita masih hidup. Kan begitu? Ini kita masih bisa melihat, kita masih hidup. Ada kenikmatan waktu, modal yang Allah berikan. Untuk apa? Untuk mencari bekal yang sebanyak-banyaknya. Bukankah orang, saudara kita, keluarga kita yang sudah meninggal menyesali atas waktu yang telah ia buang? Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Mu'minun ayat 99 ayat 100. Mereka menjerit, mereka menangis, meminta, memohon kepada Allah, ya Allah. Apa permintaan mereka? Ingin dikembalikan untuk hidup lagi. Qala rabbirji'un la'alli a'mal salihan fima tarak. Ya Allah, kembalikan aku ke muka bumi. Itu yang diminta. Sedangkan kita yang di bumi ini sekarang nih, yang masih hidup, kakian perolah, kebanyakan permintaan. Kita pengen ini, pengen itu, ya kan? Aku pengen begini, aku masih punya target. Nanti aku pengen beli gamis yang modelnya begini, warnanya ini. Aku nanti beli perhiasan seperti ini, aku beli ini, gitu. Ada banyak hal yang masih kita targetkan dengan hal-hal yang sifatnya duniawi. Padahal kalau kita ingat tentang al-haq Allah, maka haknya Allah yang akan kita dahulukan. Sama seperti jenengan punya anak, punya putra, misalnya jenengan tahu anaknya pergi sekolah, lupa diberikan sangu dan anaknya belum dalam keadaan sarapan, tenang nggak jenengan? Anaknya berangkat sekolah, pulangnya sore, terus belum diberikan sangu gitu ya. Anaknya belum makan, tenang nggak seorang ibu? Gimana tuh? Nah, begitu juga orang yang benar-benar cinta sama Allah, dia tidak akan tenang kalau dia belum menjalankan kewajibannya. Ya. Kalau dia tahu bahwasanya ada pertemuan dengan Allah saat bermajelis, saat sholat duha, maka dia akan mendukung pertemuan itu pasti. Maka saling mengingatkan tentang al-haq tadi. Ya.
wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, dan saling mengingatkan tentang kesabaran. Kita kembali lagi di pembahasan yang awal tentang al-asr. Ad-dahr tadi maknanya adalah waktu atau masa yang digunakan ya untuk ya menggambarkan semua masa, walaupun pada saat itu kita belum ada. Sedangkan al-asr waktu atau masa yang dilalui oleh sesuatu, itu namanya al-asr. Sedangkan al-waktu itu ada sendiri. Al-waktu itu artinya apa? Al-waktu itu adalah masa yang digunakan untuk melakukan atau menyelesaikan sesuatu. Itu al-waktu. Misalnya waktu sholat. Waktu sholat zuhur antara jam sekian sampai jam sekian, itu namanya waktu. Masa yang digunakan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan, itu namanya al-waktu. Maka ujung dari waktu itu nanti disebut dengan ajal. Ajal itu batas. Ya, jangan punya gelas pecah, itu ajalnya. Ya, jangan punya bolpen tintanya habis, itu ajalnya. Punya kacamata pecah atau patah kacamatanya, itu ajalnya. Kita punya jilbab sobek, itu ajal. Batas dari sesuatu itu namanya ajal. Ya, likul di ummatin ajal. Segala sesuatu itu punya ajal, punya batasan. Sedangkan al-haq yang tidak berubah, Allah itu ya tidak punya ajal. Maka kita sebagai makhluk karena punya batasan waktu, kita gunakan semaksimal waktu kita atau modal utama kita ini untuk hal-hal yang tidak akan merugikan kita. Contohnya apa? Kita jangan terlalu sibuk memikirkan memikirkan sesuatu yang merugikan kita, atau kita jangan sampai memikirkan sesuatu yang tidak menguntungkan kita. Atau misalnya kalau katanya Gus Iqdam, jangan terlalu banyak memikirkan atau berusaha mati-matian mengejar sesuatu yang tidak kita bawa mati. Contohnya apa? Contohnya omongannya orang. Banyak orang yang sering disakiti oleh omongan orang. Pernah digibahi nggak? Pernah kan? Sering ya? Pernah digibahi, diomongin jelek sama orang lain. Itu kalau kita habiskan waktu untuk memikirkan omongan orang, rugi kita. Terlalu berharga waktu kita untuk memikirkan sesuatu yang tidak berharga. Ngapain kita memikirkan orang yang tidak mencintai kita? Ya, kenapa kita tidak gunakan waktu kita maksimalkan untuk Allah yang 24 jam ngatur hidup kita? Allah yang ngatur kedipan mata kita, Allah yang ngatur nafas kita, Allah yang ngatur detak jantung kita, aliran darah kita, ketika kita makan, ketika kita minum, Allah yang rubah itu menjadi energi, Allah yang atur semuanya. Ketika ada penyakit, ada kotoran, Allah yang keluarkan. Coba kita pikirkan itu, Masya Allah, kita akan lebih tenang. Dan karenanya Ali bin Abi Thalib mengatakan, tidak ada satupun yang mampu menyakitimu kecuali pikiranmu. Kita kalau terlalu sibuk memikirkan sesuatu itu, ya, sesuatu yang tidak bermanfaat, sesuatu yang mendatangkan justru toksik atau racun dalam hati kita, maka yang terjadi apa? Kita akan gagal untuk mensyukuri nikmat Allah. Itu hal yang fatal. Maka sibukkan diri di mana? Di majelis seperti ini. Jadi kalau bertemu dengan teman-teman majelis seperti ini kan enak bawahnya. Ini sudah saling kenal belum sebenarnya? Sebagian sudah. Ada yang belum saling kenal? Ada ya? Kalau ada yang belum saling kenal, kenapa? Ketika jenengan ketemu di luar, bagian dari wajahnya teman kita itu, kalau jenengan lagi bermaksiat, maaf nih, ada orang yang lagi lalai. Jadi kalau kita lihat teman kita dalam majelis, itu bawahnya apa? Ingatnya adem, ingatnya Allah. Itulah wasiat. Kita sering memuasati, kadang-kadang tidak butuh dengan kata-kata. Melihat wajahnya atau mendengarkan namanya saja, atau lihat sendal teman kita yang kita sama-sama beramal soleh saja bisa memberikan nasihat. Serius. Dan kalau punya guru, misalnya orang menjadi panutan kita, kita lihat apapun yang berkaitan dengan dia saja, kita akan mengantarkan kita melihat kepada Allah. Oh, ini adalah orang atau bestiku yang sama-sama mencari wajahnya Allah. Itu indahnya
persaudaraan dalam ketaatan. Maka kalau jenengan sekarang duduk begini nih, ini sedang menginstal nih sekarang, menginstal rasa syukur kita. Maka nanti kalau ketemu, misalnya nggak mungkin kan jenengan ketemu sama orang-orang yang biasanya kita bermajelis, kemudian kita tertarik untuk melakukan kemaksiatan atau hal lain, tidak. Maka orang yang biasanya saling keterkaitan ya, atau saling mencintai karena Allah, itu ketika mereka bertemu tanpa nasihat itu ada energi positif untuk melakukan amal soleh. Maka perbanyak teman yang senantiasa beramal soleh. Sesuai dengan tema kita hari ini adalah surprise yang akan didapatkan oleh orang-orang soleh dan solehah. Ya. Apa itu? Ketika jenengan sholat, ya. Ketika kita sholat, dalam tahiyat itu ada sesuatu yang sangat romantis. Kita berdoa, Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ya Allah, selamatkan, jaga ya Allah, selesaikan, lunasi hutang orang-orang yang aku cintai dari orang-orang soleh. Itu Assalam itu artinya, ini Masjid Assalam, Majelis Taklim Assalam, artinya apa? Selamat dari semua keburukan. Ya semoga insya Allah yang duduk di sini dalam keadaan salam. Ya, Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ya Allah, selamatkanlah kami dan orang-orang yang beramal soleh. Ada jaminan garansi dari Allah. Ya, dikatakan dalam sebuah hadis, barang siapa yang mendoakan saudaranya sedangkan saudaranya itu tidak tahu bahwa dia didoakan, pasti Allah akan kabulkan. Sekarang jenengan lagi beramal soleh nih, ya kan? Orang-orang yang ada di Mekah sekarang lagi umrah, lagi tawaf, lagi sholat di sana, mereka ada tahiyatnya kan, dan ada doanya tadi tuh, Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Padahal mereka nggak tahu batang hidup kita kayak gimana, mereka doakan kita. Kita juga mendoakan mereka ketika kita sholat. Maka pentingnya kita beramal soleh dan bergaul sama orang-orang soleh. Di situ ada surprise. Maka orang-orang nanti di akhirat itu, ya, mereka akan kaget. Misalnya di Masjid As-Salam dengan nyumbang. Misalnya di sini kita infak. Misalnya di sini ada infak keliling ya. Misalnya infak 100.000 misal, atau 1 juta lah misalnya. Selama masjid ini dipakai untuk beramal soleh, jangan dalam keadaan layang-layang di rumah, lagi tidur-tiduran, lagi males-malesan gitu. Itu orang lagi sholat tahajud, orang lagi bermajelis di sini, mereka dapat pahala. Coba Masjid As-Salam ini dulu orang yang sudah nyumbang di sini itu sudah meninggal, sekarang dapat panen pahala dari masing-masing kepala dari kita. Bayangkan, itu luar biasanya orang yang beramal soleh, dia akan dapat surprise. Ya Allah, aku nggak pernah beramal ini, tapi kenapa aku dapatkan ini? Ada catatan ya, aku datang kajian di hari Rabu itu, tanggal 10. Padahal dia nggak pernah datang. Waktu itu kan aku sudah meninggal. Waktu itu kan aku sudah mati ya Allah. Tapi kenapa kok masih ada amal soleh yang begitu banyak yang datang kepada aku ya Allah? Itu dari amal jariah yang pernah kamu lakukan. Misalnya kita mendoakan saja, ya, saudara kita ketika dia beramal soleh, pahalanya juga untuk kita. Itu rahmatnya Allah seperti itu, rahimnya Allah seperti itu, Maha Pengasihnya Allah seperti itu. Maka jangan berhenti untuk berbuat baik. Ya, sekecil apapun kebaikan itu bisa jadi itu yang akan mendatangkan nanti apa? Sebab Allah hilangkan azab di neraka dan Allah justru hantarkan kita pada surga. Bisa jadi, makanya dikatakan beramal soleh sebagaimana yang jenengan lakukan sekarang ini, kita telah memberikan peluang kepada orang yang sedang mendoakan kita di belahan bumi yang manapun. Ada hamba Allah yang sedang sholat sekarang mendoakan kita, dia mendapatkan kebaikan. Contoh, ini sekarang yang hadir misalnya 100 orang, didoakan oleh satu orang di Afrika. Dia mendoakan kita tentang keselamatan tadi. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Apa jawaban malaikat? Untukmu juga. Baik, makanya mendoakan seseorang itu, ya, itu romantisnya Islam seperti itu. Kita nggak pernah saling kenal. Setiap sholat tahajud kita saling mendoakan. Setiap sholat kita saling mendoakan. Coba, Masya Allah, itulah persaudaraan dalam
keislaman. Makanya dikatakan keislaman itu, ya persaudaraan dalam Islam itu justru lebih dekat, lebih kuat dibandingkan hubungan rahim yang tanpa iman. Ada orang bapak dengan anak itu hubungannya lebih jauh dibandingkan seseorang yang tidak kenal, tidak ada hubungan darah, akan tapi mereka seiman. Dalam Islam seperti itu. Ya, jadi hubungan kita itu lebih dekat dibandingkan saudaranya yang sedarah tapi tidak seiman. Karena apa? Kita saling mendoakan untuk mendapatkan kebaikan di akhirat nanti. Maka itulah yang dikatakan orang-orang yang muflih. Apa itu muflih? Dikatakan falah. Falah. Pernah dengar falah? Hayya 'alal falah. Kemenangan. Falah itu dari bahasa Arab artinya petani. Sesuatu orang yang menanam. Maka orang yang menanam dia yang menuai. Ini kalau ada orang nanam nggak mungkin kan? Jangan nggak ikutan nanam, jangan ikutan panen gitu kan? Siapapun yang menanam, ia akan menuai. Jadi kalau menanam tomat nggak mungkin panen durian, kan begitu. Kecuali jangan jual dulu tomatnya baru dipakai buat beli durian. Artinya apa? Apa yang kita tanam itu yang akan kita tuai. Maka siapa orang-orang yang falah atau orang yang menang tadi? Maka disebutkan di dalam surat Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun. Maka beruntunglah, akan panen itu nanti orang-orang yang beriman. Siapa mereka? Alladzina hum 'ala salatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya. Apa itu khusyuk? Khusyuk itu artinya takut. Ketika kita sholat, kemudian ada rasa takut. Apa yang ditakutin oleh orang yang merasa cinta? Ada cinta dalam hatinya? Jadi sholat pernah merasakan takutnya? Pernah? Harus takut. Takut apa? Takut mengecewakan Allah. Kalau kita cinta sama suaminya kan takut mengecewakan dia. Waktunya misalnya izin sama suami, aku izin datang kajian pagi. Kemudian jenengan tiba-tiba mau pulangnya sore gitu. Kalau pulang sore kemudian padahal janjinya sama suami pulang mungkin mentok habis zuhur atau sebelum zuhur sudah nyampe rumah. Suaminya nungguin gitu, sampai sore belum pulang. Nah, tiba-tiba misalnya kalau jenengan pulangnya telat, takut kan? Kalau janji takut mengecewakan suami kan begitu. Kalau jenengan nggak ada rasa takut sama suami ya berarti mungkin ya udah nggak ada rasa. Alhamdulillah. Ya, maka alladzina hum 'ala salatihim khashi'un, artinya dalam sholatnya dia khusyuk. Khusyuk itu khusyu'an itu artinya tanah yang kering. Tanah yang kering, tanah yang tandus. Yang mana ketika dia kena air itu langsung nyerap. Maka kalau kita sholat dalam keadaan khusyuk, dalam keadaan takut, maka rahmat Allah itu langsung nyerap. Maka beda tuh rasanya ketika jenengan sholat dalam keadaan takut, dalam keadaan khusyuk, dengan sholat pikirannya kemana-mana. Ini kadang-kadang kita sholat dari takbir sampai salam, mau salam, injil kita yang baru sadar kalau dia lagi sholat. Wih, aku lagi sholat, dia makan berapa nih? Gitu kan. Udah tahiyat aja gitu kan. Dan itu ide kreatif muncul terus kan. Nanti aku buat kue apa, nanti aku masak apa, gitu kan. Jadi rencana hidupnya selama sehari itu direncanakan ketika dia tahiyat. Ya habis ini aku begini, aku habis ini ketemu sama ibu ini, dan kita ajakin belajar, gitu. Ruku, stabil gitu. Oh habis itu aku begini, betul udah tahiyat. Gerakannya sholat, tapi hatinya tidak ikut. Ya, orang yang seperti ini dikatakan bahwasanya ia adalah orang-orang yang sedang dikuasai oleh setan. Setan berjalan di dalam tubuhnya melalui aliran darahnya. Sebagaimana Rasulullah SAW disebutkan, inna syaitan yajri min lisan majrad darah. Setan berjalan di dalam tubuh manusia melalui aliran darah. Mengapa setan itu mampu masuk ke dalam tubuhnya? Karena tadi itu. Karena dia tidak memelihara sholatnya. Bagaimana dengan keadaan orang yang sudah terlanjur nggak bisa nikmat sholatnya, sering lupa rakaat dalam sholat, pikiran sering kemana-mana? Maka kita harus nutrisi hati kita dengan apa? Dengan senantiasa membaca Al-Quran. Karena Al-Quran ini adalah satu-satunya atau salah satu dari nutrisi jiwa kita. Jiwa kita bisa sinkron sama Allah ketika nutrisinya penuh. Dan kalau mau nelfon nggak punya sinyal, nyambung nggak? Nggak bisa. Sudah penuh sinyalnya tapi nggak punya pulsa, nyambung nggak? Nyambung, tapi ke operator, mohon maaf pulsa Anda tidak cukup. Kan begitu. Artinya apa? Ketika kita sholat dalam keadaan tidak ada sinyal,
tidak ada pulsa, maka sinyalnya itu apa? Sinyalnya itu iman. Pulsanya itu apa? Pulsanya itu yang menyampaikan doa kita, ucapan kita itu malaikat. Maka jangan sampai di rumah kita itu nanti tidak ada malaikat. Ketika jenazah sholat di dalam rumah, kemudian malaikat hilang dari rumah itu. Apa yang menyebabkan malaikat tidak mau di dalam rumah? Dalam hadis disebutkan di situ ada patung-patung, ada lukisan makhluk bernyawa, ya. Kemudian di situ ada alat musik. Ini hadis ya. Mau dengan berpendapat mau haram atau makruh musik terserah. Yang penting kalau ada alat musik sudah jelas malaikat tidak mau masuk. Ya, malaikat rahmat tidak mau masuk. Maka kalau dengan berdoa di situ, ya sholat seperti kita nelfon tapi nggak punya pulsa. Yang punya operator, mohon maaf, biasanya itu cukup. Yang menyampaikan doa kita tidak. Maka jangan harus keluar dari rumah dulu baru jalan sholat ke masjid. Yang tidak ada patung makhluk bernyawa, tidak ada jimat-jimatnya. Karena disebutkan bahwasanya Al-Quran inilah yang akan menutrisi jiwa. Karena kalau Al-Quran itu tidak ada pada diri kita, kalau kita tidak baca Al-Quran, maka bisa dipastikan kita tidak bisa menjalankan sesuatu itu sesuai dengan perintah Allah. Perintah Allah itu ada di Al-Quran. Maka disebutkan dalam surat Az-Zukhruf ayat 36, "Wa may ya'shu 'an dzikrir-rahman nuqayyid lahu syaiṭanan fahuwa lahu qarin." Barang siapa yang berpaling dari pengajaran yang Maha Rahman, nuqayyid lahu syaiṭanan. Kami biarkan setan menguasai dirinya. Kami biarkan setan itu jadi sutradara hidupnya. Fahuwa lahu qarin, dan itu akan menjadi qarin. Tahu qarin? Dari kata qarana. Bukan COVID ya. Corona itu artinya teman dekat. Ya. Jadi dalam bahasa Arab itu ada istilah sahabat. Sahabat itu tidak jauh lebih dekat dengan korina atau corona. Korin itu sahabat yang sangat dekat karena dia akan meninggalkan kita tidak akan meninggalkan kita kecuali nyawa kita diangkat. Jadi korin itu akan meninggalkan kita nanti nyawa kita diangkat nih. Ya, dicabut baru korin itu pergi. Kita ditemani oleh 3 korin, 2 korin dari malaikat dan 1 korin dari jin. Ketika seorang hamba berbohong dalam sebuah hadis, maka malaikat itu akan lari sejauh 2 mil karena tidak kuat mencium bau mulut orang yang berbohong, meskipun jenengan habis pakai sikat gigi, ya, pakai pengharum ruangan di mulutnya. Jadi malaikat tidak suka sama bau mulut orang yang berbohong. Dia akan menjauh, sehingga apa yang terjadi? Disebutkan oleh Imam Al-Ghazali bahwasanya 70.000 pintu setan, pintu hati akan terbuka, sehingga setan akan masuk ke dalam diri kita. Ini kalau diumpamakan 70.000, itu artinya sebenarnya banyak, gitu ya. Banyak pintu hati akan terbuka, sehingga peluang-peluang kemaksiatan, kelalaian akan muncul. Sejenak kita hilang untuk tidak memikirkan Allah, maka yang terjadi adalah setan akan mudah menguasai diri seseorang. Ketika ada tawaran kebaikan, berat untuk melakukan. Ketika ada tawaran kemaksiatan, susah untuk menolak. Atau ketika dia melakukan kemaksiatan, susah untuk keluar dari zona nyaman bermaksiatnya. Kenapa? Karena Al-Quran tidak diinstal di dalam hatinya. Maka banyak-banyak baca Al-Quran. Walaupun kita dalam keadaan bermaksiat, tetap kita nutrisi jiwa kita. Ya. Amal ibadah itu punya kenikmatan. Ya. Maksiat juga punya kenikmatan. Maka kalau orang sedang menikmati ibadah, dia tidak akan mudah untuk menikmati kemaksiatan. Kalau dia sedang menikmati kemaksiatan, dia tidak akan nikmat dalam ibadahnya. Maka dikatakan tadi, alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Orang yang beruntung, orang yang bahagia, orang yang senantiasa ditawarkan agar disiapkan surprise oleh Allah. Nanti itu siapa? Yaitu orang-orang yang senantiasa menjaga kekhusyukan sholatnya, rasa takutnya sama Allah. Maka kalau kita sadar bahwasanya Allah yang memberikan nikmat kepada kita semuanya, betapa baiknya Allah kirimkan penyakit. Itu Allah Maha Baik. Allah kirimkan penyakit, Allah kirimkan keburukan mungkin menurut kita berupa orang-orang yang ngeselin. Itu cara Allah menghapus dosa-dosa kita. Jangan kegeeran, ya Allah, hidup ini kok gak adil ya. Apa memang benar ada rasa percaya kita, ya percaya diri kita dari mana tuh? Kalau kita minta Allah adil sekarang, Allah tidak akan adil di dunia. Allah akan adil nanti di akhirat. Kalau Allah adil sekarang di dunia, ya mungkin kita habis. Pertanyaannya gini, pertanyaan sederhananya gini,
lebih banyak mana amal soleh kita atau kemaksiatan kita, kelalaian kita? Kalau lebih banyak kelalaian kita, kalau kita minta Allah adil, menuntut Allah adil, berarti kan kita udah diazab. Ya kan? Dia rusak karena rasa kasih sayang Allah masih membiarkan kita untuk apa? Menunggu. Ya Allah masih menunggu kita untuk bertaubat, untuk kembali. Allah senantiasa merindukan hambanya, ya ayyuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i, kembalilah ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati, masuklah engkau jadi hamba-Ku segera, wa dkhuli jannati, dan masuklah engkau jadi hamba-hamba-Ku yang benar-benar, dan masuklah ke dalam surga-Ku. Masuk surga itu mudah, kata ulama. Yang gak mudah itu kalau kita menjadi hamba yang tenanan. Maka setelah sholat, ya, tadi rumusnya tadi, orang-orang yang akan mendapatkan kebahagiaan yang pertama tadi, orang yang sholatnya khusyuk. Kemudian yang kedua, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, yaitu orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan yang sia-sia. Ini surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai dengan ayat 9. Itu rumusnya nanti yang bisa dicek. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, maka orang-orang yang meninggalkan hal yang sia-sia. Karena disebutkan orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir itu adalah orang-orang yang meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk dirinya. Itu orang-orang yang disebutkan bahwasanya orang-orang yang senantiasa bersama Allah. Allah akan merangkul, Allah akan memeluk jiwa orang-orang yang senantiasa meninggalkan hal yang sia-sia. Ya, karena disebutkan dalam kitab Ayyuhal Walad, ya, salah satu tulisan dari Imam Al-Ghazali, disebutkan ada masalah Allah Ta'ala min abdi istighaluhu maliyani. Di antara ciri-ciri berpalingnya Allah dari seorang hamba, apa ciri-cirinya? Istighaluhu maliyani, dia meninggalkan hal yang sia-sia, mudah untuk ditinggalkan. Itu ciri-ciri Allah. Kalau sudah ada pada orang, itu dia mudah untuk meninggalkan hal yang sia-sia. Tapi kalau Allah berpaling dari seorang hamba, dia disibukkan dengan hal yang tidak bermanfaat. Ini kalau sekarang kita ukur diri kita selama sepekan ini, kok lebih banyak aku melakukan hal yang sia-sia. Jangan-jangan Allah sedang berpaling. Maka dikatakan azab terbesar Allah pada hamba itu bukan ketika diturunkan tsunami, gempa bumi, longsor, kebakaran, atau kecelakaan yang dahsyat. Maka azab yang paling besar bukan itu, melainkan ketika seorang merasa biasa saja meninggalkan sholat, biasa saja tidak membaca Al-Quran. Itu azab yang berat itu. Maka azab yang berat itu bukan hal-hal yang mungkin menurut kita mengerikan. Justru yang paling mengerikan adalah ketika Allah berpaling dan kita mudah lalai. Kemudian yang selanjutnya, walladzina hum lizzakati fa'ilun, orang-orang yang senantiasa menunaikan zakat, ya, menunaikan zakat, baik zakat fitrah, zakat mal, atau orang-orang yang senantiasa mensucikan jiwanya, menzakati dirinya, menzakati hatinya dengan apa? Senantiasa beristighfar. Karena istighfar itu salah satu keutamanya adalah dia akan mendatangkan segala sesuatu yang kita inginkan, bukan yang kita butuhkan saja. Jadi apapun yang kita inginkan, kalau kita perbanyak istighfar, Allah akan mudahkan. Salah satu kisah dulu, Imam Ahmad pernah melakukan satu perjalanan sejauh 450 kilo berjalan kaki ke satu kota. Dia tidak tahu dia melakukan perjalanan di akhir usianya karena apa? Ingin jalan aja gitu katanya Imam Ahmad. Dan suatu saat Imam Ahmad berhenti di satu tempat begitu. Kemudian di satu masjid, nah, ketika dia ingin istirahat, oleh merbot masjidnya diusir. Wahai syekh, wahai orang tua, gak boleh tidur di masjid. Ini merbot gak tahu kalau ini adalah Imam Ahmad. Dia diusir. Kemudian Imam Ahmad keluar dari masjid, kemudian beliau tiduran di emperan masjidnya. Ketahuan lagi sama merbot masjidnya, diusir lagi.
wahai bapak tua jangan, nggak boleh tidur di situ. Akhirnya melihat kejadian itu, ada orang yang di seberang masjid itu, ada di pinggir jalan, sedang jualan roti, sedang membuat adonan roti. Wahai bapak tua, wahai syekh, mari ke sini, istirahat di sini, di tempat di sini ada bilik kecil. Kalau kamu mau istirahat, istirahatlah. Kemudian Imam Ahmad duduk di belakang orang yang mempersilahkan tadi untuk istirahat di warungnya, warung roti. Orang itu sedang membuat adonan. Sambil membuat adonan, orang itu disibukkan lisannya dengan beristighfar. Diajak ngobrol sama Imam Ahmad, dia jawab iya atau tidak. Setelah itu dia langsung istighfar terus. Imam Ahmad perhatikan, ini orang kok istighfar terus. Kemudian ditanya oleh Imam Ahmad, wahai anak muda, kenapa engkau dari tadi aku lihat, aku perhatikan kok istighfar terus. Kenapa? Katanya. Kemudian dia menjawab, aku selama mengamalkan ini tidak ada satupun doaku yang tidak dikabulkan oleh Allah. Karena aku senantiasa mendawamkan, mengistiqomahkan istighfar. Apakah benar? Iya, kecuali satu doa katanya. Ada satu doa yang belum dikabulkan oleh Allah karena istighfar begini. Imam Ahmad penasaran apa itu doanya. Kemudian dia mengatakan, aku ingin bertemu dengan Imam Ahmad. Kemudian Imam Ahmad langsung bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ternyata gara-gara istighfarmu yang melakukan perjalanan sejauh 450 km. Allah kabulkan, dia langsung, aku Ahmad ya, namanya engkau cari. Kata Allah kabulkan pada saat itu. Jadi kalau kita senantiasa beristighfar, Allah bersihkan hati kita, dosa-dosa kita diampuni, maka apapun yang kita inginkan, Allah akan manjakan. Karena orang yang senantiasa beristighfar, hatinya itu tidak akan mudah lalai. Mengapa Allah belum mengabulkan apa yang kita inginkan? Karena Allah khawatir kalau seandainya dikabulkan sekarang, justru itu yang akan membuat kita lebih lalai untuk mengingat Allah. Kemudian setelah kita mensakati hati kita, mensucikan jiwa kita dengan istighfar, walladzina hum li furujihim hafizun, yaitu orang-orang yang senantiasa menjaga kehormatan dirinya, menjaga kemaluannya, ya, untuk disalurkan kebutuhan biologisnya untuk yang halal saja. Illa ala azwajihim, kecuali kepada istri atau pasangan-pasangan mereka. Aw ma malakat aymanihim fa innahum ghairu malumin. Atau hamba sahaya. Jadi hamba sahaya itu budak. Kalau untuk sekarang budak sudah ada. Kalau misalnya kadang-kadang ada masih orang yang berpendapat, orang yang sesat itu dikiranya pembantu itu adalah budaknya, jelas bukan. Ya. Maka sungguhnya mereka tidak tercela. Ya. Kemudian, faman yatawa wara'a dzalika fa ulaika humul 'adun. Tapi siapa yang mencari di balik itu, yaitu melakukan zina dan sebagainya, maka mereka itulah orang-orang yang dikatakan melampaui batas. Siapa orang-orang yang melampaui batas? Dikatakan di dalam surat An-Nazi'at ayat 28, fa'amman tawar. Siapa orang yang melampaui batas? Wa al-sarul hayatad dunya, yaitu orang-orang yang lebih disibukkan dengan kehidupan dunianya. Fa'indan jahimah hiya ma'wa, maka neraka jahimlah tempat kembalinya. A'udzubillah min dzalik. Kemudian walladzina hum li amanatihim wa 'ahdihim ra'un, yaitu orang-orang yang senantiasa menjaga amanat dan memenuhi janji-janjinya. Maka ada nasihat, senantiasalah berbuat baik, karena nanti kebaikan, sekecil apapun kebaikan, bisa jadi itu yang akan menyelamatkan kita dari neraka. Kalau guyonannya anak-anak sekarang, tetaplah berbuat baik sampai orang-orang mengira kamu lagi nyalak. Karena banyak orang Kan begitu. Karena banyak orang kadang-kadang pura-pura baik setelah dia nyalak gitu. Kan begitu. Murah senyum gitu. Insya Allah. Suka memberi, dermawan, sudah jadi hilang. Makanya untuk yang nyalak, ibu-ibu di sini ada. Nah, ini dengarkan. Walladzina hum li amanatihim wa 'ahdihim ra'un. Amanatnya sebagai pemimpin, sebagai misalnya nanti anggota legislatif, dan wa 'ahdihim ra'un. Dan kepada janji-janji mereka penuhi supaya mereka bahagia. Ya. Bahagianya tenanan.
Karena kebanyakan saya itu disibukkan kalau sudah musim caleg ini, musim pemilihan bulan Februari nanti pemilihan tuh, ya. Nanti di bulan Maret, April itu banyak sekali orang yang rukiah sama saya. Kenapa? Gila, gitu. Serius. Setiap pemilihan umum itu banyak sekali pasien yang gagal itu jadi gila. Karena dulu modalnya besar dan modalnya itu utang. Dan modalnya banyak yang utang. Jadi dulu pernah ada kasus orang ini gila sampai 2 tahun. Kenapa kok sampai gila? Sama keluarganya dikasih tahu dia gagal. Nah, waktu bicara itu dia gagal, kemudian dia punya hutang. Waktu itu 2M untuk narsisnya dia kan, gimana mana foto-fotonya dia gitu kan. Akhirnya saya bilang sama orang, Pak, katanya keluarganya jenengan, hutangnya jenengan sudah lunas. Oh iya kan, sembuh tanpa dirugikan. Padahal waktu itu saya fine aja dulu. Dia sembuh beneran, tapi bapak harus tetap di sini. Saya kasih tahu keluarganya, Pak, dia itu gilanya karena hutangnya, ternyata dia tertekan. Dia sembuh beneran. Sebelumnya pada dia sampai makan kotoran macam-macam. Dia gila beneran. Tapi waktu itu karena terlalu lama di RSJ nggak ada perubahan, nggak ada semua. Datang ke saya katakan, katanya keluarganya jenengan, ini saya katakan. Dan makanya dikatakan boleh berbohong pada saat hal-hal yang krusial supaya orang ini bisa sholat lagi kan. Karena dia sembuh setelah diibadah. Alhamdulillah setelah itu keluarganya berikhtiar untuk melunasi. Aku sembuh sampai sekarang. Makanya kalau ada cadar tiba-tiba gila, ya sudah bilang aja. Ya, kalau masuknya keluarga hutangnya tak selesaikan. Ya. Dan semoga semua jamaah yang hadir di majelis sekarang ini Allah melunasi hutang-hutangnya. Allah sembuhkan semua penyakitnya. Ya. Untuk yang belum bisa punya anak segera punya anak. Untuk yang belum menikah segera menikah lagi. Untuk yang sudah ditinggalkan maksudnya ya sama suaminya. Karena yang mengaminkan berarti mengharapkan kan? Kan gitu. Kalau nggak mengharapkan kalau masih punya suami yang beda. Aminkan. Oh malah besar. Silakan kalau ada tanya jawab. Waktu setengah jam ya. Tes. Ibu, ada yang mau ditanyakan? Tes. Sudah jelas atau bingung semuanya? Sudah terjawab ya? Oh, Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali dari paparan yang sudah disampaikan, mungkin masukan ya Ustadz, ya dalam penyampaian narasinya tolong agak pelan-pelan. Mama. Ya. Kalau saya cukup. Karena di sini kan ibu-ibu yang sudah mungkin usianya sudah sepuh-sepuh, jadi beda dengan mahasiswa mungkin ya Ustadz ya. Mohon maaf ini masukan ya Ustadz ya. Mohon maaf sebelumnya. Okay. Terus yang kedua pertanyaan saya tadi kalau nggak salah untuk surprise apa ini judulnya tadi surprise untuk orang sholat. Yang pertama adalah sholat khusyuk ya. Begitu nih dokter mana? Ya Ustaz ya, dokter hati, benar dokter hati. Sholat khusyuk itu kan susahnya minta ampun. Kita sudah berlatih dan segalanya gitu, tapi sangatlah susah. Mungkin karena ini apakah penyakit hati, mungkin jenengan kan Ustadz dokter hati gitu ya. Bagaimana cara mengobati hati atau menata hati supaya sholat kita itu benar-benar bisa menjaga kekhusyukan gitu nih. Walaupun tidak sempurna namun menjadi lebih baik dari hari ke hari. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar Ustaz, saya mau Ibu sebentar dulu ya. Kenapa kita ada video di sini? Mungkin bukan faktor Ustaz terburu-buru, mungkin kita konsen atau gimana ya. Makanya Bu Ibu nanti ini saya di videokan lagi tak masuk YouTube. Nanti Ibu dilihat lagi diulang.
Mungkin kalau sekarang ini mungkin kurang konsen atau gimana Ustaz. Jadi kalau makanya mohon dengan sangat nanti YouTube ini dilihat, di like gitu biar Ustaznya semakin semangat gitu ya Ustaz ya. Jadi insya Allah kalau saya sih nggak keburu-buru semangat gitu ya Ustaz. Silakan Ustaz. Sudah pertanyaannya? Sudah ya? Ada lagi? Sekalian diselesaikan pertanyaannya, silakan. Tes. 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 Itu mic-nya yang belum sarapan atau suaranya belum keluar? Mic-nya yang belum sarapan. Dipasukan. Tes. Coba. Megangnya di ujungnya, di ujung bawah. Nah, digenggam di situ. Coba. Nggak bisa juga. Baterainya yang Ayo tapi dipasukan. Dipertahankan lah ya, dipertahankan mic-nya. Iya, jadi ada bacaan yang lupa sehingga dia mengulang. Kemudian setelah sholat dia juga ada yang itu diulang sholatnya, bukan ditambah rakaatnya. Wudu lagi. Sudah. Sudah balik ya. Monggo, langsung suaranya bisa. Udah mic-nya. mic-nya lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Begini Ustadz, jadi ada seorang wali murid datang ke saya gitu, mau menanyakan bagaimana supaya anak saya ini sholat gitu, bagaimana supaya anak saya ini jadi anak soleha. Tapi saya lihat beliaunya sendiri itu meremehkan atau menggampangkan sholat gitu. Terus juga mohon maaf ya, belum memakai hijab kayak gitu. Tapi ingin anaknya itu solihah dan bla 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 gitu. Jadi bagaimana cara untuk menyampaikan supaya beliaunya tidak tersinggung bahwa jika ingin anaknya solihah itu beliaunya solihah dulu gitu loh Ustaz. Terus itu yang pertama. Yang kedua, tadi kan disebutkan kita tidak boleh maksudnya dilarang bermusik di rumah supaya malaikat rahmat bisa masuk. Kalau musiknya itu musik untuk sholawatan kayak itu bagaimana Ustaz? Terima kasih. Ya dulu ya Ustaz. Sudah cukup ya. Waktunya tinggal sebentar. Yang pertama tadi bagaimana tips supaya khusyuk sholatnya, kayaknya mirip-mirip ya. Tipsnya ya supaya sholatnya khusyuk. Jadi cara penyampaiannya saya kayaknya udah pelan gitu. Saya biasanya lebih cepat dari ini, biasanya.
Insya Allah speednya saya pelankan lagi. Jadi ketika seseorang ingin khusyuk di dalam sholatnya, ada rumusnya. Yang pertama, ya, yang membuat orang itu khusyuk adalah hatinya, ya, hatinya. Maka kalau hatinya bersih, nanti pikiran pun akan ikut, ya, pikiran pun akan ikut. Kalau hati kita sudah ada kotorannya, terkontaminasi, ya, inilah yang butuh kita pelihara, jaga. Ini yang berat memang. Dan dikatakan berat, kenapa? Karena memelihara itu lebih berat dibandingkan membangun atau membentuk. Contohnya apa? Contohnya, jenengan tahu masjid ini tidak mungkin dibangun satu hari, ya kan? Atau 1 bulan. Ini berbulan-bulan nih masjid dibangun, ya kan? Setahun. Tapi kalau untuk dirusak, dihancurkan sehari cukup. Bahkan nggak sampai 24 jam, ini robohkan, ini semua cepat. Untuk merusak hati itu gampang, ya. 1 kali maksiat gampang sekali. Hati-hati makanya, hati-hati menjaga hati, karena memang lebih gampang merusak daripada membangun. Maka mental seseorang pun yang mungkin kita nih sehat, selama ini kita bisa menjaga pola makan kita bertahun-tahun, ya kan? Tiba-tiba di musim hujan kayak gini gitu kan, jenengan habis jogging gitu kan, habis olahraga, habis zumba gitu ya, sama teman-temannya, kok tiba-tiba ada tawaran es teler gitu, kayak enak, langsung tuh habis olahraga dalam keadaan lelah, konsumsi es teler, kasihan tuh ginjalnya langsung nyusut, ya. Ginjalnya itu kan yang dipelihara bertahun-tahun dirusak dengan 1 mangkok es teler. Kan begitu. Artinya apa? Untuk menjaga sholat itu hati kita harus kita kuatkan dulu. Salah satu cara memelihara hati, gitu kan? Apa? Karena sudah terkontaminasi oleh penyakit, ya kita datangkan tuh liriknya Opik Tombo Ati. Ono 5 perkara nih, gitu kan? Kaping pisan, maca Quran, lan maknane, ya kan? Dan seterusnya. Baik, itu tips-tipsnya adalah obat hati itu kita jalankan. Sholat 5 waktu, bergaul dengan orang-orang soleh, berpuasa, zikir malam, ya kan? Itu bagian dari tubuh hati. Itu teorinya memang begitu. Tapi perlu kita ingat, Allah katakan la taqrabus shalah wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Ini yang paling sering membuat seseorang itu tidak khusyuk dalam sholatnya, yaitu apa? Dia tidak tahu, tidak paham apa yang dia baca. Ya, mulai dari takbir sampai salam itu kita harus tahu bacaan sholat. Coba katakan ibu-ibu yang sudah hafal bacaan sholat plus artinya sampai salam. Katakan, masya Allah, tawadu banget ya, masya Allah. Gak pengen sombong, gak pengen teriak, masya Allah. Luar biasa ya, menjaga hati ya ibu-ibu ya. Saya cuma mau konfirmasi. Yang sudah ada, yang sudah bisa bacaan sholat dari takbir sampai salam. Ini kalau kita tidak tahu apa yang kita ucapin, nah pertanyaannya sekarang berapa tahun kita sholat? Sedangkan ada misalnya lagu-lagu barat atau lagu-lagu yang kita tidak paham, kadang-kadang kita tertarik, ini senang dengan lagu barat, tapi akhirnya kita mencari tahu tuh apa tuh artinya, kan begitu ya? Kadang-kadang kita nggak tahu tentang arti tentang sesuatu. Ini komunikasi kita dengan Allah, kita tidak tahu kan bahasa halusnya kan kebacut ya, keterlaluan. Ya. Berkomunikasi dengan Allah tapi kita tidak tahu apa yang kita ucapkan. Makanya sampai dikatakan dalam surat An-Nisa, hatta ta'lamu ma taqulun, sampai kalian benar-benar tahu apa yang kalian ucapkan. Karena orang yang tidak tahu apa yang dia ucapkan disebut dengan apa? Junun, majnun, gila. Orang gila kan gitu, nggak tahu apa yang dia ucapin. Makanya sampai kita sholat dalam keadaan gila, dalam keadaan mabuk, ya kan? Dan taqrabus shalah wa antum sukara. Sukara itu artinya dari kata sukar, gula. Gula itu yang memabukkan, yang manis-manis. Makanya jangan terlalu manis gitu ya, nanti memabukkan. Jadi orang nggak boleh manis-manis, memabukkan. Sesuatu yang memabukkan kan gitu, dia tidak, akalnya tertutup. Nah, maka tips pertama adalah tips selanjutnya tadi setelah membersihkan hati,
bacaan sholat kita harus ketahui. Dan sholat itu datang, ya, sholat itu datang, waktunya berbarengan juga datanglah setan yang akan merusaknya, merusak kehusuan kita. Maka ketika setan datang, mampunya setan masuk ke dalam tubuh kita atau ke dalam pikiran kita ketika sholat, tandanya benteng kita rusak. Apa bentengnya? Wudu. Ketika wudu, ibu, itu wudu itu benteng supaya setan tidak ikut waktu kita sholat. Itu wudu. Ya. Tetapi kadang-kadang kita wudu ngajak-ngajak setan. Kapan? Wudu kerannya dinyalain kencang gitu. Terus atau jangan misalnya wudu dipakai gayung. Satu kali usapan satu gayung. Itu mandi namanya, bukan wudu. Ya. Padahal sebenarnya kalau kita wudu dengan satu gelas ini cukup. Ya, dan itu sudah sah. Ya, kalau di rumah ya insya Allah bisa dengan. Kalau wudunya orang boros itu dari setan, temannya setan. Maka kalau kita wudu harusnya bangun benteng, malah kita ngajak setan merubuhkan benteng kita. Maka kenapa orang itu tidak bisa khusyuk di dalam sholatnya ketika dia wudu sambil gosip? Tahu nggak jam sambil wudu? Kan biasa gitu besti-bestian gitu kan sambil wudu bareng gitu kan. Apa jadi lanjut gosipnya? Pokoknya gibahnya nanti setelah sholat gitu ya. Atau hentikan ya. Gitu bisa apa jadi lanjut gitu ya. Kemudian yang membuat hati itu tidak khusyuk apa? Terlalu banyak ngomong, terlalu banyak bicara, itu mematikan hati. Kemudian mata terlalu banyak melihat sesuatu, mengkonsumsi sesuatu yang tidak harusnya dilihat. Kemudian lisannya terlalu banyak membicarakan, ngomong sesuatu yang tidak bermanfaat. Dan telinganya terlalu banyak mendengarkan sesuatu yang tidak seharusnya didengarkan, termasuk tadi gosip, gitu ya, kata-kata yang buruk, gitu. Terlalu lebih banyak mendengarkan musik mungkin daripada mendengarkan Al-Quran atau nasihat-nasihat. Maka kalau memang kita mau sholat khusyuk, ya banyak kita menjaga telinga kita dengan bacaan Al-Quran, Masya Allah. Itu enak kok sebenarnya. Itu butuh kebiasaan. Kalau orang penikmat musik, ini ya kunci. Penikmat musik sama sekali tidak akan mampu menikmati Al-Quran. Saya dulu ngeband. Saya dulu sempat ngeband ya, anak band gitu. Habis itu alhamdulillah masuk pondok tahfidz di Istanbul. Jadi dibuang tuh semua lagu-lagu. Karena Al-Quran tidak akan menyatu dengan musik. Bagaimana dengan musik kalau kaitannya dengan sholawat atau apapun yang mendekatkan atau mengingatkan kita kepada Allah, itu mubah, boleh, ya, bukan halal ya, mubah. Hukumnya dua, mubah atau makruh, dibenci. Maka hukum itu kan ada wajib, ada sunnah, itu perintah. Ada makruh, ada haram, itu larangan. Nah, mubah itu boleh. Boleh itu nanti bisa mendatangkan pahala, bisa mendatangkan kemaksiatan juga. Contohnya apa? Perintah itu ya jelas, perintah Allah itu apa saja, kewajiban-kewajiban, ya kan, amalan-amalan wajib. Kemudian sunnah Rasulullah. Dan ingat, jangan sibukkan dengan hal yang sunnah ketika yang wajib belum kita jalankan. Itu akan membuat hati kita nanti juga oleng. Kenapa orang tidak bisa khusyuk sholatnya? Karena dia lebih mengutamakan yang sunnah dibandingkan yang wajib. Ya, ada orang, maaf nih, rajin datang tahlilan, tapi waktu sholat 5 waktu nggak datang. Banyak masyarakat kita nggak enak, dekat tekor gitu, dekat tahlilan gitu. Tapi pas sholat 5 waktu dipanggil sama Allah biasa aja. Sip. Ini namanya Syiah namanya, Syiah. Disuruh sholat Syiah, ini anak kita juga banyak Syiah ya, Syiah. Itu Bu ya. Jadi pertama tadi bersihkan hatinya, kemudian hafalkan bacaan sholat plus artinya, kemudian wudunya benar-benar hemat, ya bukan hemat, cukup, ya. Sesuai dengan, ya jangan terlalu boros, jangan terlalu ngirit juga, ya. Karena kalau terlalu ngirit kadang-kadang mendatangkan was-was. Ada orang yang was-was ketika sholat. Nah ini jawabannya ini ya. Ketika orang itu tidak khusyuk, akhirnya dia merasa bahwasanya
sholatnya mungkin dia lupa rakaat, atau dia lupa tadi aku udah baca Al-Fatihah atau belum. Ya, maka caranya adalah kalau kita lupa rakaat, kalau seandainya sholat maghrib kita ini rakaat ketiga atau kedua, maka ambil yang paling sedikit. Itu dalam sholat. Misalnya 4 rakaat nih, sholat zuhur nanti, tiba-tiba ini rakaat 4 atau 3, ambil yang paling sedikit. Itu dalam sholat. Kalau jangan beli gorengan, tadi aku makan 3 atau 2, ya ambil yang paling banyak. Itu kalau untuk urusan makanan, untuk gorengan. Ya, karena tanggungan dengan orang lain. Oh, ambil anunya hujahnya seperti sholat saja. Kayaknya yang sedikit juga ada kayak gitu. Kalau hubungannya hutang dengan manusia, ambil yang paling banyak. Ya, karena harus bayar. Kalau sholat kan nggak perlu bayar. Itu. Ya, maka ketika was-was datang, padahal sudah belajar, sudah hafal bacaannya, tapi kok kenapa was-was itu sering datang? Ya, setan itu. Ya. Was-was itu lebih bahaya daripada santet atau sihir. Untuk menghilangkan santet, Allah cukup dengan satu sifat saja. Qul a'udzu birabbil falaq. Satu, Tuhannya subuh. Ya. Tapi untuk ngilangin santet, sihir, pelet, itu Allah pakai 3 sifat. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Ini untuk hilangkan was-was. Untuk ngilangin was-was, Allah pakai 3 sifat. Artinya was-was itu lebih bahaya dibandingkan apa? Santet, sihir. Mungkin kadang kita itu, wah ini disihir, bingung tuh nyari peruqyah atau gimana cara ngobatinnya. Orang terkena sihir, orang terkena ini dan itu, gangguan jin. Padahal cukup bacakan Al-Falaq. Atau orang dulu pernah pasang susu. Orang kalau pernah pasang susu, ya, jadi mungkin punya saudara atau keluarga, atau mungkin kita pernah dikasih secara tidak sengaja pabuyutnya dulu. Ya, orang pasang susu, itu anak-anaknya nanti dimasukkan istilahnya jin nasab, ya, jin nasab. Maka bacakan Al-Falaq. Kalau memang pernah sengaja baca pasang susu untuk aura, misalnya di dahinya, pegang bagian yang pernah dipasang itu, atau misalnya untuk kekuatan yang misalnya ditaruh di pundak, pegang bagian yang pernah dipasang susunya, bacakan Al-Falaq berulang-ulang. Biasanya itu akan panas. Susu itu ada 2, ya, susu yang gaib dan susu yang nyata. Yang gaib itu biasanya bentuknya ya, kadang dia tampakkan tuh ada emas atau ada berlian. Masukkan ke dalam keningnya gitu kan, dibaca gitu kan, terus tiba-tiba terasa masuk, padahal diambil lagi tuh sama dukunnya mutiara. Iya benar. Ada yang beneran dimasukin sama dukunnya, ada yang dukunnya tahu tuh. Namanya berlian kan mahal ya. Ya kan? Dulu pernah ada lomba tuh biduan pasang susu pakai berlian. Ketika saya ruqyah, di ruqyah alhamdulillah dia muntah, dia cari ada tak berlian. Maka berliannya netes dari sini, kayak keringat tak jatuh, berliannya alhamdulillah bisa dijual lagi. Nah gitu. Ya kalau kadang orang di ruqyah di santet ini kadang-kadang benar ada yang muntah paku, ada yang muntahnya kater, muntah boneka voodoo, boneka macam-macam muntahnya. Ada yang muntah soto rawon tergantung dia makan apa gitu. Jangan makan rawon terus mintanya yang keluar emas gitu. Ya, mas suaminya tidak ngani. Mas Samsul. Mas Samsul. Itu kalau menghilangkan was-was, bacakan An-Nas. Ya, maka ada sebagian ulama yang membaca An-Nas sebelum sholat. Boleh nggak? Ya boleh saja. Yang penting tidak setiap sholat. Ketika dia benar-benar merasakan was-was, dia baca An-Nas. Atau ketika sholat datang was-was, baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian menendah ke kiri 3 kali. Saya pernah ketemu sama seorang dukun. Ada dukun yang pernah saya ruqyah di daerah Gunung Kawi sana. Dia nantang saya karena waktu itu ada korban yang dia santet 2 tahun tidak bisa sholat. Tubuhnya melepuh semuanya. Dia merasakan kayak ada besi yang mengancap dari kepalanya sampai dadanya. Sampai ibu ini tidak bisa noleh kanan kiri. Setiap kali dia sholat dikelitikin. Dia sampai ngangkat, ngerasakan gelinya. Jadi mau sholat sampai 2 tahun nggak bisa. Akhirnya di ruqyah pada saat itu setelah di ruqyah dia merasakan kayak ada yang keluar dari, jadi yang mengancap di kepalanya keluar. Yang terjadi pada malam itu ternyata langsung kembali ke dukunnya. Karena setan tadi, karena korban sudah
tidak bisa, akhirnya si dukunnya kena oleh oleh pasukannya sendiri. Jin itu akhirnya mencari mangsanya dukunnya itu sendiri. Apa yang terjadi? Dukun itu melepuh semuanya. Akhirnya dia cari ini siapa penyebabnya, siapa yang mengatakan, dukun mana ya? Biasanya kan dukun sama dukun perang. Dia cari, ternyata dia lihat, katanya ada nama saya di mangkoknya, di bejananya dia, di Zuhri ini yang ruqyah. Ini pengakuan dia. Jadi waktu itu besok paginya, itu saya ditelepon sama dukunnya. Terus saya tanya, kamu tahu dari mana? Saya lihat namamu di situ. Kok tahu nomor saya? Googling katanya. Jadi dukunnya tuh nyari di Google, nggak kebaca kalau di situ, karena belum upgrade jinnya ya. Belum jadi masih menggunakan jin masa lalu, karena masih pakai kembang ininya. Apa namanya itu? Dia masih pakai kembang 7 rupa, kembang kantil atau apalah gitu ya. Dia nggak pakai pulsa. Coba kalau dia pakai pulsa, pakai ini mungkin, atau dia pakai token gitu ya. Top up ya, mungkin nanti jinnya upgrade gitu ya. Ini nomornya sorry, ketahuannya di Google. Nah akhirnya dukun itu bilang, jadi setelah itu dia nantangin saya, kamu kalau bisa ruqyah saya dan saya bisa bereaksi, ya aku jadi muridmu, aku berhenti jadi dukun. Jadi kalau kamu tak santet, kamu kena, kamu harus jadi muridku dia. Oke, dan saya datang, saya motoran ke Gunung Kawi sendirian. Rumahnya seperti rumah orang biasa, masuk ke dalam rumahnya. Nah, nanti di tempat prakteknya baru tuh ya, kayak di Indosiar gitu ya. Praktek tempat perdukunannya, tempatnya suram gitu kan, udah suasananya nggak nyaman. Saya masuk, saya dikagetkan dengan apa? Keris yang ada di pinggir-pinggir itu berdiri. Dan saya pertama kali melihat kejadian seperti itu. Kerisnya berdiri. Sebelumnya saya sudah baca la ilaha illallah wa la syarika lah, lahul mulku wa kulli syai'in qadir 100 kali sebelum mana itu sunnahnya. Kemudian baca bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa fis sama' wa huwa samiul alim 10 kali. Maka itu juga nanti akan bisa mendatangkan kehusyuan salat kita. Ya. Itu disunnahkan di subuh baca 100 kali la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa kulli syai'in qadir. Setelah maghrib bacanya la ilaha illallah wa la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit 10 kali. Jadi yuhyi wa yumiit itu 10 kali, tanpa yuhyi wa yumiit 100 kali setelah subuh. Hadis riwayat Tirmidzi. Nah, kemudian baca bismillahirrahmanirrahim la yadurru 3 atau 10 kali. Nah, itu saya baca itu, saya masuk, saya kaget. Dia kan ngancam, keren juga nih dukun gitu kan. Yang saya ingat adalah apa? Nabi Musa dilemparkan tali, ya bisa jadi ular. Nah, berarti ini saya kena kayak gak mungkin terbang. Saya akhirnya baca bismillahirrahmanirrahim itu, kemudian saya masuk ke ruangannya itu pakai kaki kiri untuk menghinakan sebagaimana kita masuk ke kamar mandi. Nah, itu tempat prakteknya dukun. Saya masuk ke situ langsung berjatuhan kerisnya. Di kiri dan kanan itu ada orang yang teriak-teriak kesurupan. Ternyata dia yang narikin keris tadi di taleni. Akhirnya yo-yo gitu. Kayak industrial, saya udah agak tegang sih waktu itu ya. Dan apa sebenarnya bisa. Dan ternyata dia yang megang talinya tuh. Dia waktu kesurupan dia gini-gini kan. Akhirnya kerisnya sebelah kanan. Akhirnya si dukun kan dia duduk di situ kan sama asistennya. Asisten itu keringet dingin sampai ampun. Dia bilang di belakang saya itu ada, ini orangnya masih hidup semua. Ya. Dan dia sudah tobat ke asisten-asistennya, dukunnya belum sampai sekarang. Susah ya. Dia bilang apa? Ini pekerjaan saya. Ini ya penghasilan saya dari sini, mau diapain lagi gitu kan? Nah, dia nggak bisa tani, nggak bisa ngapa-ngapain ya, dapat duitnya dari situ katanya. Menghidupi anak istrinya dari situ. Dia nggak tetap, padahal perjanjiannya dia mau tobat dari perdukunan karena dia merasa dia benar. Karena dia perdukunannya tetap baca Al-Fatihah juga untuk di pesantren, tapi nanti dicampur-campur. Baca ayat kursi 7 kali dengan tahan nafas. Itu bisa jadi sihir. Kenapa? Karena dia membaca merusak syariat. Dalam membaca Al-Quran kan udah ada kaidahnya. Menahan nafas biasanya saktah. Kan begitu. Artinya begitu. Tapi ini ayat kursi dibaca tahan nafas semuanya. Jelas salah. Itu mengoreksi Allah.
Kan cara bacanya sudah jelas ada. Kan gitu, nggak boleh. Nah, maka dukun ini bilang sama saya satu rahasia yang dia sebutkan. Tidak ada seorang pun yang mampu kami santet, ya, kalau mereka baca ta'awudz, baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sehebat apapun dukun, sebanyak apapun mereka kumpul sak dunia nyantet orang, kalau dia baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim langsung batal, nggak bisa masuk. Tapi kenapa orang itu bisa masuk? Atau ada orang yang kerasukan atau orang terkena santet? Itu disebabkan karena dia bentengnya sudah dia rusak sendiri. Ya. Caranya gimana? Yaitu dia memelihara amarah, dia memelihara dendam, memelihara emosi. Itu kotoran jiwa, kotoran hati. Maka kalau kotoran hati sudah dihilangkan, nanti setan juga hilang. Sama seperti bangkai. Ada bangkai, ada lalat. Jangan kusir lalatnya, pergi lalatnya. Jangan mungkin pakai racun serangga gitu ya, disemprotkan gitu, apapun mereknya ya, gitu. Baygon, tahid, gitu, pafe gitu ya. Itu nanti ada lalat yang mati, ada yang pergi. Tapi kalau bangkainya tidak dibuang, lalat balik lagi. Maka hati kita, kalau kita masih memendam ya, kebencian, rasa emosi, curiga, itu setan gampang masuk ke situ. Itu yang merusak sholat kita. Paham ya? Maka tadi kalau sudah diruqyah, kenapa kok masih bisa tidak khusyuk lagi? Ya tadi ada kejengkelan mungkin. Sama siapa? Bisa saja sama ibunya, sama bapaknya, atau sama temannya. Kenapa anak itu tidak bisa menghilangkan atau susah untuk move on? Mungkin dia korban bullying. Korban bullying. Siapa yang membuli? Anak kita gampang dibully atau gampang membuli kapan? Ketika orang tua, suami istri berantem di depan anak. Itu awal dari bullying. Jangan salahkan anak kita dibully atau membuli di sekolah kalau kita masih suka saling bully. Suami protes ke istri, istri protes ke suami di depan anak-anak. Itu bullying namanya. Itu cikal bakal bullying. Ini kalau jangan berantem sama suami, gak cocok tentang sesuatu, ngeluh, ngeyel, ngangkat suara gitu ya. Itu hati-hati. Ini harusnya ada bapak-bapak juga nih. Harus tahu tuh bapak-bapak, kalau ibu-ibu itu fitrahnya cerewet. Harus keluar tuh 20.000 kosakata tuh dari mulut perempuan. Supaya apa? Supaya dia tetap sehat. Maka kalau ada perempuan diem aja. Kalau tak sakit ya sariawan. Kecuali pas kajian ya, ibu tolong tahan dulu ya. 20.000 katanya tadi yang dikeluarkan setelah ini. Kadang-kadang begitu. Saat kajian saja masih gosip aja gitu. Allah maaf. Jadi begitu ya. Jadi pertanyaannya dengan apa? Kaitannya dengan yang terakhir tadi. Untuk anak-anak. Ya bagaimana? Pertama, anak-anak itu tadi yang saya katakan bullying tadi itu. Kalau kita membuli, itu anak-anak itu bagian dari cetakannya orang tua. Kalau orang tuanya rajin sholat, sholatnya tepat waktu, insya Allah anak pun akan ikut. Sholat yang bagaimana? Ya sholat yang beneran ya, bukan sholat formalitas. Maka kita usahakan kita senantiasa sholatnya apa? Benar-benar kita jaga. Anak itu tidak perlu dipaksakan untuk sholat sebelum waktunya. Kalau sudah umur 10 tahun, kalau dia nggak mau sholat, baru boleh dipukul dengan, maksudnya pukulan yang tidak menyakitkan, pukulan mendidik. Ya. Karena apa? Karena Rasulullah SAW senantiasa sebenarnya ramah sama anak-anak itu, tidak mungkin memukul. Maka ketika dipukul sedikit aja gitu, itu sudah merasakan, sudah menganggap bahwasanya itu bagian dari sesuatu yang hukuman. Kadang-kadang kalau orang tua kita itu kan beda, pakai rotan, ya kan, pakai rotan. Saya dulu di rumah begitu. Jadi kalau di sana, di Lombok sana, itu bersepakat tuh orang tua itu kalau sudah waktunya azan, kalau tiba-tiba masih ada anak keluyuran, boleh tuh mukul anaknya siapapun kalau belum sholat. Itu didikannya seperti itu, saat desa kayak gitu, saat kelurahan. Ya orang-orang tua itu kompak. Jadi anak-anak itu rajin karena takut memang. Awalnya begitu, lama-lama dia terbiasa. Tapi kalau sekarang caranya gimana? Ya sudah, dicontohkan dulu. Dan rumahnya harus bersih. Rumah itu harus benar-benar bersih. Rasulullah mengatakan, "La taj'alu buyutakum maqabiran." Jangan kalian jadikan rumah kalian kuburan. Faqra'u suratul Baqarah. Bacakan Al-Baqarah dalam rumah itu. Inna syaitana fil baiti yaqra'u suratul Baqarah. Karena setan lari dari rumah yang dibacakan Al-Baqarah. Kalau setan masih ada dalam rumah, jangan harap kita akan khusyuk di dalam sholat di dalam rumah itu. Ya.
Jadi kalau kita sudah rutin baca Al-Baqarah atau bacakan Al-Baqarah untuk meruqyah rumah, menghilangkan setan, maka nanti sholat pun akan lebih tenang di dalam rumah. Kadang-kadang mungkin kita enggak, ya dangdut di setel gitu kan, apa aja di setel aja di situ gitu kan, kumpul di setel gitu. Di rumah ya udah. Gimana kita mau mengharapkan sholat khusyuk? Allahu a'lam bishawab. Allahu Rabbi wal Islam dini wa Muhammadan Rasulullah.